Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam pertemuan kali ini. Sebelum memulai kelas pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Aldi hadir. Hadir, Pak. Oke, Calvin hadir. Hadir, Pak. Iqbal hadir, Pak. Faisal Hadir, Pak. Daim Hadir, Pak. Aulia Ami. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Selanjutnya ini pada kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu kalian diharapkan dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan, lalu dapat menjelaskan struktur dan fungsi jaringan dari tumbuhan, dan juga dapat menjelaskan fungsi jaringan pada tumbuhan. Oke, saya izin share screen dulu ya. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Pak. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang jaringan pada tumbuhan. Tujuan pelajarannya tadi seperti yang saya sampaikan, dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, dapat menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, serta menjelaskan fungsi jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan sendiri itu yang pertama sebelum masuk ke jaringan sel, yaitu adalah sel, di mana sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Kemudian jaringan itu adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Nah, pada tumbuhan itu yang pertama ada jaringan epidermis, di mana jaringan epidermis ini terletak paling luar dari setiap organ tumbuhan. Fungsi dari jaringan epidermis ini adalah melindungi bagian dalam organ yang bersangkutan dari keadaan seperti hilangnya air karena penguapan, kerusakan mekanik, dan perubahan suhu, serta hilangnya zat-zat dari makanan. Nah, jaringan epidermis ini memiliki ciri-ciri yaitu terdiri dari sel-sel hidup berbentuk persegi panjang, sel-selnya rapat dan tanpa ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, serta mampu membentuk modifikasi jaringan epidermis. Beberapa modifikasi epidermis antara lain yaitu stomata, spina atau duri, sel pipas, dan sel bersih, serta trikoma atau rambut-rambut. Jaringan yang kedua yaitu jaringan dasar atau jaringan parenkim. Disebut jaringan dasar karena jaringan ini menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, ataupun buah. Ciri-ciri dari jaringan parenkim sendiri yaitu selnya merupakan sel-sel hidup yang berukuran besar dan tipis, serta berbentuk seginam pada umumnya. Lalu memiliki banyak vakuola, letak inti selnya mendekati dasar sel, mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri, dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Lalu jaringan yang selanjutnya yaitu jaringan penyokong parenkim. Sifat utama dari jaringan ini, sel-selnya tersusun dari jaringan hidup dan dinding selnya mengandung selulosa.
Sifatnya mirip dengan jaringan parenkim dan dapat dianggap sebagai jaringan parenkim khusus yang menunjang organ muda pada tumbuhan. Lalu jaringan Polemkin ini terdapat langsung di bawah atau dekat permukaan batang yang muda dan tangkai daun muda, namun jarang ditemukan pada bagian akar. Untuk sel-sel Polemkin sendiri mengalami penebalan di sudut-sudut selnya, tidak merata pada seluruh permukaan dinding sel. Dinding selulosa yang tebal pada Polemkin menyebabkan organ yang bersangkutan memiliki sifat yang lentur. Kemudian Polemkin ini baik untuk menopang organ yang aktif tumbuh karena sel-selnya dapat meregang untuk menyesuaikan dengan perpanjangan organ. Jaringan penyokong yang kedua yaitu sklerenkim, di mana jaringan sklerenkim ini merupakan jaringan penunjang pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Sel-sel dewasa jaringan sklerenkim yang telah mati dan memiliki dinding sel yang tebal yang biasanya berlignin. Jaringan yang terakhir yaitu jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem sendiri adalah pembuluh kayu yang menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Jaringan xilem tersusun dari jaringan sel kompleks, penyusun utamanya yaitu trakea dan trakea. Sedangkan floem atau pembuluh tapis ini adalah jaringan pengangkut yang fungsinya menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Jaringan floem ini berdinding melintang dan berpori serta merupakan selulosa. Nah, di sini Bapak mau tanya, yang sudah dijelaskan, mengapa tumbuhan itu harus mempunyai jaringan epidermis? Siapa yang tahu? Untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya, Pak. Oke, bagus, benar sekali. Kanega Rivaldi. Oke, selanjutnya ini ada tugas. Nanti lembar kerjanya saya kirim ke grup. Kalian nanti diskusi dari masing-masing kelompok. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya Pak, izin bertanya. Ya, silakan Iqbal. Nah, tadi kan pas dijelaskan tuh ada jaringan Sarankin. Nah, itu jaringan Sarankin ada namanya berlignin. Itu berlignin. Makasih Pak. Oke, berlignin itu maksudnya jaringan tersebut memiliki pembuluh kayu. Seperti itu Iqbal. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sinyalnya Pak. Ya, silakan. Tadi kan di jaringan belum ya penjelasan itu merupakan jaringan selulosa. Nah, maksud dari jaringan selulosa itu apa ya Pak? Terima kasih. Oke, selulosa sendiri itu merupakan senyawa organik atau sebuah polisakarida yang terdiri dari rantai linier yang merupakan komponen struktural utama dari dinding sel buah tumbuhan. Itu Daim. Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke tugasnya? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Kanega Rivaldi.
izin bertanya, untuk perbedaan jaringan penyokong kolen dengan sklerenchyme itu apa ya, Pak? Oke, perbedaan dari jaringan penyokong kolenkip dan sklerenkip. Jaringan kolenkip sendiri itu merupakan jaringan khusus yang menunjang organ muda. Sedangkan jaringan sklerenkip itu jaringan yang menunjang yang tumbuhan yang telah dewasa. Lalu kolenkip itu terletak pada tepi dan dibandingkan sklerenkip yang berada di bawah epidermis. Lalu jaringan kolenkip itu bersifat primer dan juga hidup, sedangkan jaringan sklerenkip itu bersifat primer namun telah dewasa atau mati saat gitu. Oke, selanjutnya ini ada tugas lembar kerjanya saya kirimkan ke grup, nanti dikerjakan secara berkelompok 2 orang. Setelah itu jika sudah selesai nanti kita membahasnya bersama-sama, gitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Baik, Pak. Oke, gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Sudah selesai. Oke, dari kelompok 1 mungkin bisa dipaparkan, dijelaskan untuk soal yang nomor 1 saja. Silakan, kelompok 1. Oke, sebentar, Pak. Oke, untuk gambarnya apakah sudah kelihatan? Sudah, silakan. Oke, selanjutnya untuk jaringan ini bisa dilihat pada screen saya. Dan untuk fungsi dari jaringan epidermis, fungsi utama dari jaringan epidermis yaitu sebagai pelindung paling besar pada setiap organ tumbuhan. Selain itu, epidermis menjadi jaringan tempat pertukaran zat dan menghambat hilangnya akan. Selain epidermis adalah stoma dan trikoma, dan dalam untuk selanjutnya ciri-ciri dan letak bisa dijelaskan oleh teman saya, Kelvin. Tempat saya persilahkan. Kemudian ciri-ciri. 1. Tipis, biasanya hanya tersusun dari 1 lapis sel saja. Kedua, tidak memiliki klorofil. Ketiga, pada permukaan yang menghadap keluar terlapisi kutin yang menghasilkan kutikula. Keempat, vakuola besar bisa berisi antosianin. Yang kelima, susunan selnya rapat tanpa ruang antar sel. Yang terakhir, dinding sel beragam. Kemudian letak
terletak atau berada di paling luar dari tubuh tumbuhan. Ya, Pak. Oke, mungkin itu saja untuk presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Rizky. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Ya, betul. Letak dari jaringan jenis yaitu terletak pada bagian terluar tumbuhan dan fungsinya yaitu melindungi jaringan di bawahnya. Oke, untuk kelompok yang lain mungkin untuk yang nomor 1 kalau belum lengkap silakan dilengkapi. Lanjut saja ini ke kelompok 2, silakan untuk nomor 2 saja. Oke Pak, izin share screen. Ya, silakan. Baik, untuk kelompok 2 itu nomor 2 dan semuanya ya baik menggunakan banyak jaringan pada parenkim. Zat makanan, menyimpan cadangan makanan, dan menyimpan air, serta menyimpan udara, serta untuk jaringan regenerasi dari jaringan tumbuhan. Terdapat ciri-cirinya yaitu tersusun dari sel-sel hidup yang berukuran besar, bentuk selnya polihedron dengan dinding sel primer. Yang ketiga, memiliki inti sel yang berukuran besar dengan banyaknya vakuola. Yang keempat, letaknya tidak terlalu rapat sehingga terdapat ruang di antara sel-sel jaringan parenkim, dapat bersifat meristematik atau selalu berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini dari Ami bisa menggambarkan hasil. Halo, apakah Aulia Ami ada atau terkendala sinyal? Ya, sepertinya Aulia Ami sudah terkendala sinyal, mungkin bisa dibantu Daim sekalian saja. Sedang terkendala sinyalnya. Untuk letak dari jaringan parenkim sendiri dapat ditemukan terutama pada kulit batang, kulit akar, daging daun, daging buah, dan endodermis. Pada umumnya jaringan parenkim ini terletak pas di bawah jaringan epidermis. Mungkin itu saja sih dari pemaparan kelompok 2 terkait jaringan parenkim. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Ya, sudah bagus. Fungsinya sudah dijelaskan, ciri-cirinya juga sudah. Oh ya, Aulia Ami sinyalnya jelek, tidak apa-apa. Oke, tadi juga sudah jelas di tempatnya dilengkapi terletak di kulit akar, daging daun, daging buah,
Dan yang tadi pada umumnya yaitu terletak di bawah jaringan epidermis. Oke, selanjutnya dari kelompok 3 silakan bisa memaparkan nomor 3 dan nomor 4 sekalian. Izin share screen. Ya, silakan. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah. Oh iya, dari kelompok kami izin menjelaskan mengenai jaringan penyokong. Pada jaringan ini disebut juga jaringan mekanik karena memiliki fungsi untuk menunjang bentuk tubuh agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Parenkim adalah jaringan yang memiliki sifat dan bisa berbaur dengan jaringan yang didekatinya. Sedangkan parenkim adalah jaringan penunjang yang terdapat pada tumbuhan yang telah dewasa. Sel-selnya biasanya mengandung lignin atau zat kayu. Terus parenkim yang pertama yaitu sel-selnya merupakan sel hidup. Kedua berbentuk memanjang ketika memiliki dinding yang menebal dari zat selulosa terutama di bagian sudut-sudut sehingga selnya tidak merata penebalannya. Sedangkan parenkim memiliki ciri yaitu yang pertama memiliki dinding sel yang merata menebalnya, terus yang kedua dilapisi oleh zat lignin atau kayu sehingga sel-selnya kuat dan terus jaringan parenkim umumnya di bawah jaringan epidermis, tapi ada juga yang dipisahkan dari epidermis oleh beberapa lapisan parenkim. Sedangkan jaringan parenkim jaringan sklerit banyak ditemukan pada kulit buah yang keras seperti pada buah kelapa. Serabutnya umumnya terdapat pada bekas pengangkutan yaitu di sekitar xilem dan phloem. Akan tetapi ada juga yang terdapat di antara parenkim. Yang keempat itu jaringan pengangkat akan dijelaskan oleh Faisal. Baik, berikutnya yaitu jaringan pengangkut. Di sini dapat dilihat pada gambar jaringannya. Jaringan ini itu berfungsi untuk mengangkut sel air, unsur, zat makanan, hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian lainnya. Nah, xilem adalah pembuluh kayu yang menyalurkan air dan menyalurkan unsur hara dari akar ke daun. Sedangkan phloem atau pembuluh tapis adalah jaringan pengangkut yang berfungsi menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Ciri-ciri dari jaringan ini yang pertama yaitu jaringan xilemnya tersusun dari jaringan sel kompleks. Penyusun utamanya adalah trakeit dan trakea. Yang kedua, jaringan xilem umumnya tersusun dari sel-sel yang mati dengan sel-sel yang tebal dan mengayu. Yang ketiga itu sel-sel xilemnya tidak memiliki protoplasma. Yang keempat, jaringan phloem tersusun atas sel-sel yang masih hidup. Yang kelima, jaringan phloemnya berdinding melintang dan berpori serta merupakan selulosa. Yang terakhir yaitu jaringan phloem terdiri dari sel pengantar, sel albumen, parenkim phloem, dan serat phloem. Dan jaringan ini terletak pada ada yang di batang dan juga ada yang. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Rizky. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 3. Sudah sangat lengkap ya, tadi dijelaskan fungsi jaringannya, juga sudah dilengkapi ciri-cirinya, dan juga letak-letaknya, baik dari jaringan penyokong, yaitu yang terdiri dari parenkim dan sklerenkim, dan dari jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan phloem. Oke, dari presentasi kali ini
Siapa yang bisa menyimpulkan? Yuk, siapa yuk? Saya, Pak. Oke, silakan Iqbal. Oke, kesimpulan dari materi hari ini yaitu jaringan tumbuhan ada 4, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut yang memiliki fungsi masing-masing. Kurang lebihnya, Pak. Bagus, Iqbal. Oke, saya beri tambahan sedikit ya. Bagus, dari kesimpulannya tadi, jaringan tumbuhan terdiri dari 4, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Di mana tadi jaringan penyokong itu terdiri dari 2, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Dan jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Nah, untuk jaringan epidermis tadi terletak di paling luar dari tumbuhan yang memiliki fungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Lalu untuk jaringan parenkim sendiri itu jaringan dasar, disebut jaringan dasar karena hampir seluruh tumbuhan itu tersusun dari jaringan parenkim tersebut. Dan letaknya itu biasanya terletak di bawah jaringan epidermis. Lalu selanjutnya jaringan penyokong yang terdiri dari kolenkim yang bersifatnya dapat berbaur dengan jaringan yang di dekatnya. Lalu ada juga tadi jaringan penyokong sklerenkim, yaitu jaringan penunjang yang tumbuhan yang telah dewasa, yang memiliki yang dilapisi oleh lignin atau sel kayu tadi ya. Kemudian untuk jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem, yaitu xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun untuk fotosintesis, sedangkan floem itu menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Gitu ya. Oke, Pak. Ya, oke. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Bapak tutup sebelumnya apabila Bapak ada salah kata atau perbuatan Bapak mohon maaf. Sebelum mengakhiri pertemuan pada kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.